Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, kembali lagi di podcast Adisa. Pada kali ini kita akan mengulik tentang manajemen waktu menghafal dan mengelola pendidikan. Podcast kali ini kita bersama Kak Ira. Halo Kak Ira, salam kenal dari saya. Saya Alda. Sebelumnya nih Kak Ira, tema kita kan manajemen waktu ya, seputar manajemen waktu. Kak Ira ini kan seorang penghafal Al-Quran sekaligus wanita yang berpendidikan, seperti itu Kak Ira. Nah, sekarang nih Kak Ira kesibukannya apa? Ya, kalau saat ini kesibukannya mengabdi berkhidmah di Tarbiyatul Bani. Jadi Tarbiyatul Bani itu sebuah yayasan yang saya berada di unit MTS dan unit pondok pesantren. Seperti itu. Kak Ira ini belajar lulusan sarjana ya? Iya. Satu dari mana Kak? Prodinya? Ya, kalau prodinya dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, Usuluddin. Kampusnya dari mana Kak? Kampusnya sendiri dari IAIN Kudus. Dari Kudus sendiri. Dari Kudus sendiri. Nah, Kak Ira ini mulai dari kapan menghafal Al-Qurannya? Kalau untuk menghafal itu dari SD. Dari SD sendiri, dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD, masih kecil, saya masih main-main waktu itu ya. Kak Ira sudah berproses. Nah, kira-kira apa aja Kak kendala dalam menghafal? Waktu itu kan Kak Ira menghafal sekaligus sekolah ya. Pasti ada beberapa tantangan berat yang dialami. Apa aja Kak kira-kira? Mungkin kendala yang paling utama itu malas itu paling utama, karena saya menghafal itu waktu masih kecil. Masih kecil itu pengennya bermain dari kemarin. Tapi mungkin karena di pondok saya itu sistemnya memang bagus menurut saya. Jadi ada di jam-jam tertentu itu untuk menghafalkan. Jadi kalau di pondok saya itu mulai dari habis subuh itu menghafal sampai jam 6.15. Habis asyar juga dari habis asyar sampai jam 5. Jadi waktunya banyak sekali. Habis maghrib itu sampai jam 8.15. Menurut saya waktu kecil itu sangat lama. Karena kita dihadapkan Al-Quran. Jadi kayak kadang ya bosan, kadang malas. Berarti rasa bosan itu tetap ada di setiap proses ya Kak? Yes. Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau dari Kak Ira nih, bosan dan males itu gimana cara mengatasinya dari Kak Ira? Kalau mungkin dulu saya belum tahu ya, karena itu waktu itu. Tapi untuk saat ini, kalau kita malas, paksakan karena apapun itu, kegiatan apapun itu kalau nggak dipaksakan kita nggak bakal bergerak. Ya, benar-benar banget. Terpaksa nanti lama-lama akan terbiasa kebiasaan. Jadi dulu semangatnya waktu kecil itu nyontok belum nggak tahu lihatnya apa. Saya juga sendiri nggak tahu kayak kok bisa sih saya bisa hafalan Al-Quran gitu, kok bisa. Sampai sekarang masih bertanya-tanya berarti? Kalau sekarang mungkin enggak. Tapi kalau dulu karena setahu saya mondok itu temannya banyak. Jadi seneng gitu ya? Senang bisa punya teman, main-main. Dan waktu dulu pikiran saya ketika mondok itu di lingkungan pondok kita itu adem, tentram, nggak ada yang namanya marah-marah, bertengkar sama teman lain, itu nggak ada. Tapi memang ya karena itu pikiran waktu kecil ya, tetap mulai menghafal kan kelas 3 SD Kak. Selesainya di kelas berapa? kalau hatam Al-Quran sendiri alhamdulillah itu kelas 5. Dari kelas 3 SD itu kan berarti menghafal sambil sekolah gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya Kak Ira membagi waktu antara proses hafalan dan proses mengejar pendidikan? Karena itu sering sekali dialami teman-teman, proses membagi waktu ini sangat sulit gitu. Kalau dulu ini paling sering ya, pertanyaan ini paling sering diajukan oleh penghafal Al-Quran, apalagi sekarang itu banyak sekali pondok-pondokan yang memang hafalan juga sekolah. Jadi
membagi waktunya, kita itu harus tanamkan visi. Ketika kita sudah memasuki dunia Al-Quran, berkomitmen untuk menghafal Al-Quran, kita harus tahu waktunya sekolah, ya silahkan sekolah, urusan menghafal silahkan nanti. Nah, ketika kita lagi ngaji, waktunya ngaji, ya kita fokus ke ngaji itu sendiri itu. Waktunya lain sudah ada sendiri, jadi enak ketika kita berada di lingkungan pondok pesantren. Ya, karena sudah ada jadwalnya. Ya, benar sekali kan. Ya, yang penting. Gini Kak Ira. Kak Ira kan mondok sudah lama ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun Kak Ira mondok kan. Nah, perbedaannya itu apa ya dari mondok waktu di sekolah sama kuliah? Dari sistemnya kan mungkin berbeda, terus akalnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu apa? Terus bagaimana Kak cara kalian perbedaan tersebut? Jadi kalau kuliah itu saya kebetulan mondok di sana yang lumayan bebas gitu, kan bebas, bisa boleh bawa HP, boleh bawa laptop, boleh bawa motor, kan sangat bebas ya. Tapi ketika dulu di pondokan saya waktu SMP, SMA, itu memang benar-benar nggak boleh sama sekali kita memegang HP, laptop atau motor, keluarin kita tuh nggak boleh. Jadi di pondok yang dulu itu benar-benar kita sudah tersistem, sudah terjadwal dari dan ini harus ngapain itu sudah terjadwal. Tapi ketika di pondok yang kuliah kita sudah dewasa ya, jadi kita sudah tahu kapan waktunya kita mungkin kita mengaji. Karena kalau di pondok saya itu setelah mengaji subuh itu kita sudah berkegiatan masing-masing ya. Jadi kalau yang kuliah silahkan kuliah, kalau nggak ada ya itu bisa dibuat untuk beres atau mungkin bisa main sebentar. Kalau kuliah mungkin kita memang harus benar-benar bisa membagi waktu. Kuliah dan menghafal, kalian kan ikut organisasi di kampus. Di kampus kebetulan saya mengikuti UKM Jadinya Asyaid. Jadi di dalamnya itu ada divisi-divisi, ada divisi praktik, divisi tilawah, perdana, divisi keagamaan. Jadi saya kebetulan ikut yang divisi praktik. Gak bisa ngebayangin ya sibuknya kuliah sambil mondok, sambil berkegiatan di organisasi. Tapi perempuan itu harus seperti itu ya Kak. Karena katanya kalau perempuan itu tidak disibukkan dengan ilmu dan agama, ia akan malas dapat perasaannya sendiri. Benar-benar itu. Apalagi kalau kita yang sudah dewasa ini di umur yang 20-an misalnya. Kayaknya overthinking nggak sih Ya, itu overthinking itu banget ya. Jadi pikiran kita itu entah kemana-mana. Jadi enak kalau di umur yang seperti kita ini itu berkesibukan. Ya. Kalau menghafal itu kan harus berkomitmen untuk berpegang teguh menjaga hafalannya ya Kak. Bagaimana cara Kak Ira menjaga hafalannya di kesibukan Kak Ira yang sangat-sangat terbilang sibuk itu? Kalau untuk saya sendiri itu setiap hari saya harus membuka Al-Quran. Jadi entah itu saya mau membaca, mau menghafalkan, pokoknya saya harus membuka Al-Quran. Entah itu saya dapat 1 halaman, 2 halaman. Jadi saya harus menekan ego saya, menurunkan ego saya untuk tidak mungkin yang lain ketawa hari sedang bermain sama teman-temannya, bermain HP. Kalau kita memang kita harus tirakat ya. Orang yang hafalan apa memang tidak terlepas dari tirakat. Dari dunia pesantren dan dunia kuliah itu kan sangat berbeda ya Kak. Nah menurut Kak Ira itu perbedaannya ada di mana gitu? Karena menurut saya juga berbeda, walaupun notabene kampusnya Kak Ira itu kampus Islam gitu ya. Nah sangat berbeda. Bagaimana Kak Ira menyikapi perbedaan itu? Prinsip sih ya. Kembali lagi ke prinsip belajar.
prinsip kita pribadi dan lingkungan itu mungkin menurut saya sangat sangat berpengaruh sekali, menurut saya sangat berpengaruh sekali. Dan alhamdulillah walaupun di pondok saya yang waktu kuliah itu memang termasuknya pondok yang bisa dikatakan bebas mungkin untuk yang lain ya, sama yang lain, tapi kita itu mengaji kita petikan dengan agak luas sendiri ya. Jadi ada itu ketika menjelaskan beliau sangat bisa menjelaskan dengan baik gitu, jadi diterima oleh santri-santrinya. Apalagi pondok saya itu pondok putri yang dikemas dengan sangat baik oleh beliau. Jadi ketika ada masalah apapun beliau itu tahu gitu, kayak wah gitu, wah ini santrinya ada masalah apa, terus nanti ketika waktu pengajian ngaji itu kita dinasihatin gitu. Jadi nasihatnya pun juga tidak menduk kita enggak. Jadi mungkin itu memang berpengaruh sekali sih. Kalau untuk yang jurusan hafalan, alhamdulillahnya ya, saya itu mbak-mbaknya, karena saya kebetulan tuh mungkin termasuknya kecil ya, kecil, mbak-mbaknya itu walaupun tidak ada jam ngaji, misalkan jam ngaji mungkin habis subuh sama habis maghrib. Nah waktu siang itu sampai sore, pagi siang sore itu mereka menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk jadi kita yang melihatnya pun tergugah gitu, tergugah untuk oh mbak ini masya Allah sekali ya, nggak ngapa-ngapain tapi digunakan untuk belajar Al-Quran. Kak Ira itu menurut prodinya jadi sejalan sama hafalannya ya, sama prodinya ilmu dan tafsirnya. Sekarang kan kesibukannya jadi murabi ya Kak? Ya jadi ya. Nah di situ ngapain aja Kak tugasnya jadi murabi itu? Ya kalau di pondok pesantren itu menjaga anak-anak gitu. Nah jadi habis subuhan itu kita membangunkan, terus kita juga sebagai pengajar juga, jadi kita di sana bukan hanya menjaga mereka, kita ikut menjaga. Jadi enak kita sama-sama bareng-bareng untuk berbuat kebaikan. Ada temannya kan enak ya. Kalau sendirian saya di rumah itu sendirian mbak, karena orang tua saya itu di Sumatera. Kalau di rumah tuh saya gitu yang males nanti aja deh. Nah mungkin ini kita sebagai contoh bagi anak-anak sama bagi anak-anak ketika jamnya sholat, jamaah, jamnya ngaji, kita harus yang mengawali. Ya emang kalau dari saya gitu juga sebenarnya, kalau ada temennya itu semangat banget gitu ya. Kalau kita lagi sendiri itu rasanya males gitu ya. Karena emang motivasi semangat itu datangnya dari luar dan dari dalam juga sih ya. Kak Ira lulus di tahun berapa? Terus sebenarnya ya kuliah itu di tahun 2000 dari kemarin dari 2023. Selain menjadi murabi itu sebenarnya apa lagi Kak Ira? Mengajar di sekolah umum, sekolah MTS. Sekolah MTS kan kelihatan ya di Hikmah ini yang jenis satunya itu ada MTS, MA, jadi saya berada di MTS. Nah, cerita pengalaman Kak Ira menghafal kali dunia dari SMP, SMA itu gimana Kak Ira? Nah, kalau itu sih aslinya saya kalau menceritakan itu kayak malu ya. Saya juga tidak tahu kenapa saya dulunya bisa kayak gitu. Jadi ketika menghafal Al-Quran itu kita mesti ada cobaannya. Cobaannya paling pertama biasanya itu kesehatan, kita diberi satu-satuan. Jadi kayak untuk menghafal itu kita gak enak kan kita karena tahu. Terus ada lagi orang tuanya ada yang meninggal mungkin, atau orang yang sayang itu meninggal. Satu lagi ada ekonomi, dia mau mandor, dia Kendala ekonomi gitu ya Kak? Ekonomi. Satunya lagi yang paling susah ya karena kita tuh mau bisnis. Iya, masalah percintaan ya Kak? Percintaan itu banyak susah. Nah kalau kita sudah
merasa ada Ramainya, ya kan dengan seseorang. Nah, itu apalagi kalau kita ketika kita terbang malam ya berada di bis yang 15 ke atas, kita cobaannya seperti itu, wah masih juga. Tapi kalau cobaan saya sendiri itu mungkin agak ya, banyak mahal gitu. apa Saya nih kak? itu Saya kepo. 6 bulan ini saya nggak sekolah mbak. 6 bulan nggak sekolah, pas Ya, berapa itu kak? itu nggak sekolah. Itu kelas 5 mungkin. Oh, masih Kelas SD. 5. Ya, kelas 5. Ya itu memang saya itu nggak tidur di kamar pondok, itu enggak. Saya nggak ngaji di pondok. Saya tidurnya di entah kemana-mana saya tidurnya. Jadi saya di Yogyakarta Pak. Ya, yang atas itu ya, Atas, dua jemuran itu kan. Jemuran. Saya itu ngumpet lah. Jadi biar orang-orang tuh nggak tahu saya ada di mana. Apa nggak digigit nyamuk mbak? Ya itu pikiran saya waktu itu mau pulang. Saya dengan pulang ke rumah, saya nggak mau pegang lagi. Saya juga pernah begitu di jadi di kamar saya tuh ada yang membutuhkan di kamar kelandian masih ada baju-baju yang belum dilipat ya, belum dilipat itu saya udah tidur, saya buat tutupin badan saya semuanya. Jadi ini saya juga pernah di dapur. Nah, itu saya nggak tahu kenapa saya seperti itu. Gitu. Kalau kayak waktu sekolah nih ya, Mbak, waktu anak-anak sekolah, teman-teman sekolah, saya nomornya itu ada kayak sungai kecil gitu. Ada Di sekitar pondok. Ya di sekitar pondok. Bahasa Jawanya itu mungkin kalen ya, kalen gitu. Itu ada kayak semacam pohon bambu yang besar kan, besar itu bisa dibuka. Nah, saya di situ lah. Ya saya ingatin teman-teman aja sekolah. Ketika saya masuk kamar gitu, berarti rasanya nggak tahu kenapa saya nggak musim. Nggak mau saya pengen kabur. Gitu. Pas ini udah dapat berapa juga kalian? Mungkin sekitaran 15. Udah banyak ya. Itu juga, tapi ketika kita menghafal kita tuh harus yakin mbak. Jadi kami kita tuh yakin untuk bisa. Jadi waktu mungkin ini berkat usaha dari guru-guru saya yang bisa meneladani saya waktu di pondok ya. Itu ketika saya melakukan hal sekonyol itu, kabur-kaburan waktu malam, mungkin itu mengisahkan banget bagi beliau-beliau ya. Iya. Itu beliau sangat-sangat meneladani saya. Jadi dimotivasi terus. Nah, saya pengen ngapain rutin gitu. Jadi saya tidurnya karena nggak di pondok ya. Ada ibu saya itu pengen saya tetap di pondok. Tidurnya di rumah saya. Jadi itu berarti potensi spesial gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Karena mungkin dulu itu masih orang sedikit ya mbak ya, masih 20-an. Terus waktu teman-teman sekolah saya ikut di rumah anak juga. Tapi itu masih rumah pengurus pondok. Dan saya dibilang kayak gitu. Kayak ini tapi sudah akan deh. Saya bilang di waktu kecil enggak, mbak. Jadi itu masih gitu. Ngomong saya seperti itu. Enggak mbak. Nanti saya bilang saya pasti bakal hatam gitu. Desember saya hatam gitu. Saya nggak tahu kenapa kayak Yakin banget gitu ya. Banget. Desember itu hatam. Dan itu berjalannya 6 bulan ya mbak. Bulan itu kalau sekolah mungkin masih sekolah, tapi tidurnya tidak di pondok. Nah itu jadi saya di rumahnya ngurus itu, orang yang di situ, terus sampai ngaji saya tuh kalau kita perempuan kan sama guru ngaji perempuan ya, sama guru ngaji perempuan saya nggak mau mbak. Maunya sama yang Sama guru laki-laki gitu ya. Nah, pikir saya nggak tahu kenapa saya bisa berpikiran seperti itu. padahal kecil ya. Iya, karena guru saya yang perempuan itu masya Allah sangat kalau buat saya itu ya namanya itu sangat berjasa banget bagi saya. Nah itu jadi saya itu dulu di pondok itu ada taman, saya di taman dulu saya beres, langsung beres ya, saya beres mbak. Saya maju nanti namanya Pak Muslim itu mendatangi saya. Jadi saya kayak mungkin sekolah adat gitu, sekolah adat malah dia yang mendatangi saya. Karena Al-Quran saya itu gede banget ya.
Kalau koin saya taruh mesin cuci, di atasnya mesin cuci sering jatuh. Jadi kayak mesin cuci, iya jatuh mesin cuci kan basah ya. Ya itu enggak ya gitu, nanti bisa cari sendiri tapi kayak ditutup gitu kan. Indonesia-nya kayak jadi kecil banget. Aku pakai ini tuh, jadi sampai sekarang Al-Qurannya tuh masih ada. Ya, sangat berjana. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran nih ya, jangan sampai ganti Al-Quran ya. Kalau bisa satu Al-Quran itu sampai khatam. Kalau misalkan nih sobat-sobat, silahkan diperbaiki itu bisa. Kalau khusus percintaan, ketika saya dalam menghafal ya, itu enggak ada. Sebenarnya ada ya, tetap ada. Tapi ketika saya menyukai lawan jenis percintaan itu saya di waktu SMA. Jadi berarti ya bisa. Jadi kalau waktu SMP mungkin cuma cinta-cintaan yang ya senang sama orang ini, saya sama orang ini aja gitu. Nggak sampai yang anggap lanjut itu enggak. Mungkin kalau waktu SMA itu saya udah merupakan apa. Jadi ketika saya hafal itu nggak langsung hafal banget 30 itu nggak langsung mbak. Jadi kita kan ada prosesnya juga. Nah itu waktu kelas 6 saya di pondok dulu tuh sering diajukan untuk mendapatkan undangan gitu. Jadi mengaji di rumahnya atau di masjid ya. Jadi saya waktu menghafal juga susah gitu. Gimana kok menghafal gitu buat setuju itu saya ingat ya. Setuju itu benar-benar yang kayak penghafal mau yang terapati itu 5 halaman kayak susah banget gitu. Tapi mungkin karena kita banget usahanya ya, dan alhamdulillah bisa. Nah itu 20 nama bisa dibagi berapa orang gitu. Saya dapatnya yang akhirnya ya usaha-usaha itu sama dirinya itu jadinya kalau jadi gampang gitu kan. Jadi memang masalah percintaan itu masalah itu ya, masalah ini masalah itu ya itu bisa kuat gitu ya. Kita berbincang-bincang sudah lama sekali nih Kak. Semoga perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat bagi untuk menonton sahabat muslimah ya teman-teman. Saya kira cukup dulu di sini karena kalau kita berbicara nanti bisa berpart-part kita. Cukup sekian podcast Anissa pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali Kak Ira. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Forum UMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.